Haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Baik-baik semua, sehat, sejahtera, sentosa. Oleh kemurahan Tuhan kita boleh bertemu kembali. Dan bertemunya di rumah Tuhan. Luar biasa. Suatu berkat bila kita bertemu di rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Dan kita saat mendengarkan firman Tuhan supaya mendengar baik-baik. Amin. Ulangan 28 berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perkataannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Apa berkatnya banyak terus sampai ayat yang sampai habis. Tetapi setelah itu dikatakan lagi, tetapi jika engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan sungguh-sungguh segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah buah kandunganmu, terkutuklah hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni kandungan kambing dombamu, anak lembu sapimu, semua terkutuk. Dan engkau akan menjadi ekor, engkau akan selalu turun. Jadi itu bisa dibaca dalam Ulangan 28. Karena itu mari kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita buka Mazmur 37. Kita baca Mazmur 37 lagi. Tetapi kali ini ayat 25 sampai 26. Minggu lalu ayat berapa Ibu Bapak? 34. Dan ayat 7 ya. Sekarang ayat 25 dan 26. Mari kita baca. Saya terlebih dahulu atau sama-sama lah kita, biar sama-sama kita bagian berkat ya. 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkah. Amin. Haleluya. Ini Mazmur Daud. Daud yang mengubah Mazmur ini. Jadi Mazmur 37 ini didapat Daud dari Tuhan ketika usianya sudah tua. Tidak lagi muda, sudah tua dia. Jadi dia sudah banyak makan asam garam kehidupan. Dia sudah melihat
Dari ketika dia muda sampai dia sudah tua, dia melihat dan menyaksikan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Jadi boleh saya katakan semua ayat di dalam Mazmur 37 ini, dari ayat 1 sampai ayat yang 40 sudah teruji, sudah disaksikan oleh Daud bahwa ayat-ayat ini benar-benar akan terjadi kalau kita mau melakukannya. Dia sudah memeriksa, sudah melihat, karena dia sudah melihat dari muda sampai tua. Dia sudah melihat dan menyaksikan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dia juga dapat memberi jaminan, kalau misalnya dalam ayat 34 itu, nantikanlah Tuhan, dia sudah melihat bahwa bila kita mau menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya, pasti akan diangkat Tuhan. Jadi tidak diragukan lagi. Itulah makanya dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tidak pernah. Jadi orang benar itu menjadi kesayangan Tuhan dan anak cucunya. Amin. Orang benar itu disukai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Dan anak cucunya pun diberkati, sehingga tidak ada anak cucunya pengemis, tidak ada anak cucunya yang lapar. Semua ditopang oleh Tuhan. Nah sekarang, cepat-cepat saja. Sekarang, mengapa orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan? Ibu bapak tahu alasannya? Saya mau tanya ke ibu bapak, kalau ibu bapak punya ladang, ladangnya luas, di sana banyak tanaman yang kita tanam, apakah yang menyebabkan kita betah tinggal di ladang itu? Tidak mau meninggalkan ladang itu, selalu ingin di ladang itu. Mengapa, ibu bapak? Mengapa? Karena ada hasilnya. Betul, ya itu juga betul. Iya, karena ada hasilnya. Ladang itu selalu menghasilkan. Coba tadi ladang itu rangkaso, tinggal kamu naik ladang. Harus sedih, harus buku, harus tiki, soalnya naik rumah. Menang roh itu sih kita marambau ini, kan? Lo mahal ini, kan? Jadi mengapa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan? Karena orang benar itu bertumbuh. Amin. Karena orang benar itu bertumbuh. Mazmur 92 ayat 13 berkata, tolong dibaca. Mazmur 92 ayat 13. Silakan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Di 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Iya. Jadi orang benar itu
bertumbuh. Dia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan karena dia bertumbuh, bertunas. Karena itulah yang diharapkan Tuhan. Sudah menjadi ciri khas orang benar bertumbuh. Jadi kalau tidak bertumbuh, itu orang merasa orang benar. Satu lagi, Amsal 14 ayat 18. Amsal 14 ayat 8. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang dia bertambah dan akan kembang hari. Iya. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, sampai siang sempurna, terus terang. Itu jalan orang benar. Bukan melet. Itulah makanya Tuhan senang. Tuhan tidak meninggalkan orang yang bertumbuh, apalagi berbuah. Kalau kita tidak bertumbuh, aduh, jangan haraplah. Jangan harap banyak dari Tuhan. Bahkan yang tidak bertumbuh bukan hanya ditinggalkan oleh Yesus, malah di dada. Iya, bukan cuma ditinggalkan Tuhan, di dada. Akar sudah, kapak sudah tersedia, kata Yesus. Ranting-ranting yang tidak berbuah akan ditebang dan dicampakkan ke dalam api. Itulah orang benar. Itulah sebabnya dikatakan di sini, ayat selanjutnya dikatakan, saya habiskan ayat 25. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Itulah sebabnya orang benar itu bertumbuh sehingga beranak cucu. Makanya dilanjutkan di sana ada kata anak cucu. Berarti dia bertumbuh, berkembang biak dan memiliki anak cucu. Jadi orang benar harus bertumbuh. Orang benar harus memiliki anak cucu. Amin. Aku juga dah ngomong gelek, berarti dah orang benar atau tengah kamu. Di sini arti rohani yang lebih diutamakan. Orang benar harus melahirkan jiwa-jiwa. Itu orang benar. Orang benar kalau hanya diberkati, orang komunis juga diberkatinya. Orang tak mengenal Tuhan juga diberkatinya, banyak hartanya. Lebih banyak harta mereka dari harta kita kalau diukur dari segi materi. Tetapi kedua-duanya kita harus dapat. Jadi orang benar itu harus melahirkan anak-anak rohani, jiwa-jiwa dibawa kepada Kristus. Kalau ada ibu-ibu yang menikah tidak punya anak, itu bukan kutukan. Kalau di zaman perjanjian lama itu aib, itu kutukan. Itu zaman perjanjian lama. Tetapi di zaman perjanjian baru tidak. Kalau di zaman perjanjian lama laki-laki lah yang diutamakan. Di zaman perjanjian baru tidak. Makanya Paulus katakan tidak ada lagi hamba, tidak ada lagi orang merdeka, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani.
Apalagi tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, semua di mata Tuhan sama. Itu zaman perjanjian baru. Sehingga di zaman perjanjian baru dalam Ulangan pasal 28 itu, orang yang dikutuk, yang tidak punya anak, itu yang dikutuk, terkutuklah buah kandunganmu. Itu zaman perjanjian baru. Zaman perjanjian lama. Tetapi di zaman perjanjian baru tidak seperti itu. Di zaman perjanjian baru adalah anak-anak rohani itu yang diminta oleh Tuhan. Sehingga kalaupun tidak punya anak, tidak harus cerai. Jangan cerai. Yang mengikat pernikahan bukanlah anak, tetapi kasih mengikat. Kenakanlah kasih yang mengikat, bukan anak, bukan harta. Tetapi kalau di zaman perjanjian baru, belum tentu orang yang mendapat anak adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Belum tentu. Justru orang-orang yang tidak punya anak tetapi hidupnya dipakai untuk pelayanan, itulah yang terbaik. Amin. Untuk pelayanan melahirkan jiwa-jiwa. Jadi secara jasmani dia tidak melahirkan anak, tetapi secara rohani lewat hubungannya dengan Kristus yang adalah suaminya. Suami kita Kristus loh. Lewat hubungan kita dengan Kristus, lewat doa, lewat ibadah, sehingga hidup kita melahirkan jiwa-jiwa. Itu yang benar. Untuk apa punya suami, punya istri, tapi mandul di hadapan Tuhan, mandul rohani, tak ke sorga itu. Yang ke sorga biarpun mandul secara jasmani, tetapi secara rohani dia melahirkan banyak anak-anak. Seperti Paulus yang berkata kepada jemaat, anak-anakku. Mana Paulus menikah? Paulus tidak menikah, ibu bapak. Tapi dia berkata kepada jemaat-jemaat yang dilayaninya, anak-anakku, kau semua anak-anak. Itu dilahirkan oleh Paulus dengan hubungannya dengan Yesus. Timotius disebut Timotius, anakku yang kekasih. Mana anaknya si Timotius? Anak rohaninya yang dilahirkannya. Jadi orang benar itu harus bertumbuh. Pertama-tama dalam hal melahirkan jiwa. Tetapi kali ini kita tidak membahas yang rohani dulu. Suatu saat saya akan bahas yang rohani. Sekarang yang jasmani dulu, supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak ini terhibur hari ini. Amin. Nah, di sini dikatakan anak-anak cucunya tidak meminta-minta roti. Tiap hari orang benar itu dan anak-anak cucunya menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Tidak meminjam, justru memberi pinjaman, dan semua keturunannya, anak cucunya menjadi berkah. Mengapa ini bisa terjadi? Apakah ini terjadi dengan sendirinya? Apakah dengan sendirinya anak-anak cucu kita nanti menjadi orang-orang yang hebat secara jasmani dan rohani? Apakah itu terjadi dengan sendirinya anak cucu kita akan menjadi orang yang menjadi berkat? Ada peranan orang tua. Mari kita baca Mazmur 127. Mazmur 127. Ayat 3 mulai. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka
daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pawang, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, ini Ibu Bapak. Saya mau baca dulu. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Ia tidak akan mendapat malu. Kalau ada anak-anak kita peminta-minta, malu nggak kita? Malu. Ada pengemis, malu kita. Tetapi di sini ia tidak akan mendapat malu. Karena apa? Karena anak panahnya penuh. Jadi siapa di sini yang memiliki peranan penting yang memegang anak panah? Siapakah yang memegang anak panah? Pahlawan. Siapakah pahlawan? Menurut Ibu Bapak, siapa pahlawan? Orang tua. Anak muda, pahlawanmu siapa? Siapa pahlawanmu, anak muda? Bukan film Korea pahlawanmu. Orang tuamu. Itu pahlawanmu. Mengapa orang tua ini pahlawan? Dia banting tulang, dia berdarah-darah melahirkanmu. Dia kerja keras banting tulang untuk kau bisa sekolah, untuk kau bisa besar dan cantik, berpakaian bahkan ber-HP. Orang tuamu yang membuatnya. Maka orang tuamu itu adalah pahlawan. Dan orang-orang muda itu adalah anak panah yang harus mau diluncurkan oleh orang tua. Dan anak-anak itu, anak cucu itu adalah milik pusaka. Milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada orang tua. Di sini dikatakan anak-anak lelaki, karena memang orang Israel itu zaman perjanjian lama hanya menganggap laki-laki lah anaknya. Perempuan tak dihargai. Tak ada hak perempuan dalam keluarga. Dalam silsilah pun tak dicatat itu. Harta warisan pun tak dapat perempuan. Berbicara pun di mana-mana tak diakui perempuan. Makanya ketika perempuan-perempuan berkata kepada Petrus, Petrus, kami sudah melihat Yesus bangkit. Karena perempuan yang bicara gak diakui, gak dihargai perempuan. Makanya disebut di sini anak-anak lelaki. Tetapi di dalam perjanjian baru sudah anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan adalah milik pusaka daripada Tuhan. Amin. Jadi yang lebih bersyukur di zaman perjanjian baru ini adalah kalian perempuan. Kalianlah yang bersyukur dengan hadirnya Yesus ke dunia. Dia mengubah dalam kasih karunia-Nya sehingga kamu perempuan berharga. Kalau kami sudah dari dulu berharga, kalian belum. Makanya kalian harus lebih banyak berkorban untuk Yesus. Amin. Makanya gereja dipenuhi perempuan mungkin karena itu ya. Selalu. Jadi anak-anak itu milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada orang tua untuk bisa anak-anak cucu ini menjadi berkat, tidak meminta-minta. Maka dibutuhkan peranan orang tua sebagai seorang pahlawan yang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan milik pusaka itu. Yang namanya milik pusaka harus dijaga. Harus dijaga lah milik pusaka lah. Namanya milik pusaka. Milik pusaka itu berharga. Harus disimpan. Harus dijaga betul-betul. Nah, kalau kita tidak menjaga milik pusaka itu, maka kita akan dituntut oleh Tuhan. Artinya, kalau anak cucu kita tidak berhasil kita jadikan dia milik Kristus,
Kita dituntut Tuhan, karena itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Bisa kalian jaga milik pusaka? Mungkin bisa di rumah di lemari. Bisa kau masukkan anakmu di lemari, nanti mati dia kan? Bisa kita jaga milik pusaka? Bisa kita tanggung jawab milik pusaka? Tidak bisa. Di manakah tempat yang aman milik pusaka? Kita serahkan kepada Tuhan. Di Tuhanlah tempatnya yang aman. Jadi kalau kita diberi anak cucu, itu harus kita serahkan kepada Tuhan. Itu memang anak cucu kita. Tetapi Tuhan berkata, itu anakku. Harus kau bawa itu kepadaku. Jangan kau persembahkan kepada berhala. Milik pusaka harus dijaga. Itu milik pusaka daripada Tuhan. Milik pusaka itu, ibu bapak, adalah yang nanti. Milik pusaka adalah barang yang nanti kita terima menjadi warisan dalam kehidupan kekal bersama Tuhan di surga. Jadi milik pusaka itu harus disimpan. Sebaik-baiknya disimpan. Dan suatu saat, bila tiba saatnya, kita akan menerima milik pusaka itu. Jadi di mana kita simpan milik pusaka itu? Di Tuhan. Di sanalah tempatnya yang aman. Jangan kita persembahkan anak-anak kita kepada berhala. Amin. Amin Joshua. Ada gugus orang berdoa jadi grogi ya. Jangan sampai kita gagal ke surga oleh karena anak-anak kita. Ketika kita orang tua gagal mengarahkan anak-anak kita kepada sasaran, anak panah adalah alat untuk memenangkan pertempuran yang harus diarahkan oleh orang tua supaya anak panah itu, anak-anak kita itu memenangkan sebuah pertempuran. Jadi dibutuhkan seorang orang tua sebagai pahlawan yang mahir menggunakan anak panah. Oleh karena itu ibu bapak, orang tua harus terlatih dalam cara berpikir. Orang tua harus terlatih dalam leadership kepemimpinan. Terlatih dalam doa dan ibadahnya. Terlatih dalam wawasan, dalam tahbisannya. Artinya orang tua itu harus memiliki wibawa dan karisma. Amin. Orang tua itu kan pahlawan. Kita ini pahlawan ini yang harus mempertanggungjawabkan keselamatan dan masa depan anak-anak kita. Maka kita harus menjadi seorang pahlawan yang mau mati untuk mereka. Haleluya. Supaya anak-anak kita bimbing dan kita bawa kepada Tuhan, sehingga mereka memenangkan pertempuran, mereka mengalahkan kebodohan. Tentu harus sekolah. Kalau nggak sekolah, mana bisa kebodohan diperangi. Untuk bisa sekolah, orang tua harus ada uang. Anak-anak kita harus mengalahkan kebodohan, mengalahkan moral yang tidak baik, mengalahkan kehidupan yang tidak berintegritas, bahkan harus bisa mengalahkan pergaulan bebas, mengalahkan kenajisan, dan mengalahkan setan. Panahlah yang mengalahkan itu.
Itu anak-anak kita, hancur semua. Nah kalau orang tua nggak punya wibawa, nggak bisa diandalkan, nggak tahu menarik, melenturkan busuk, ya hancurlah. Sehingga anak-anak bisa hancur. Nah di sini dibutuhkan peranan orang tua untuk membawa anak-anak Tuhan pertama beribadah kepada Tuhan. Amin. Kita harus persembahkan anak itu kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, itu anakku. Walaupun kau yang melahirkan, tapi itu anakku. Kita buka Yeskiel 16. Yeskiel 16 ayat 20, tolong dibaca. Yeskiel 16 ayat 20. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Apakah persembahanmu ini menjadi perkara enteng? Terus. Bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dan mempersembahkannya sebagai korban mati. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persembahanmu itu, engkau tidak terima lagi kepada masa menjaga. Waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang berangkatmu dalam hubungan menyerahmu. Oke, sampai di sini. Ini tentang bangsa Israel yang bersundal menyembah berhala. Mereka mempersembahkan anak-anaknya kepada berhala. Nah di sini dikatakan, coba kita baca ya. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku. Jadi kita melahirkan anak, tetapi harus itu anak bagi Tuhan. Amin. Dan mempersembahkan kepada mereka menjadi makanan mereka, makanan dewa. Ayat 20, saya baca lagi. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Ayat 21, bahwa engkau menyembelih anak-anakku. Nah ini kata Tuhan. Padahal bukan anak-anak Tuhan itu. Bukan Tuhan yang melahirkan kan? Ibu-ibu yang melahirkan itu. Tetapi Tuhan katakan, engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Kalau kita punya ayam, dan itu ayam siapa? Ayam kita. Ayam itu punya telur. Telur itu milik siapa? Milik ayam itu. kan milik kita kan? Dia menetas. Tumbuh anaknya. Itu anak siapa? Ayam siapa itu? Ayam induk ayam itu ya? Enggak, ayam kita. Kita ambil pun dia enggak mau itu, enggak punya hak itu. Itu induk ayam. Jadi kita melahirkan anak, tapi itu milik Tuhan. Anakku nah ibu kata Tuhan. Jadi artinya begini ibu bapak, anak cucu kita harus kita bersembah kepada Tuhan. Kita latih beribadah. Nah di sini dikatakan, apakah persundalanmu ini masih perkara enteng di mata Israel? Mempersembahkan anak kepada berhala enteng, gak jadi masalah. Tapi bagi Tuhan itu tidak enteng, itu penghinaan. Sering kita berpikir begini, udahlah, kalau anak kita gak ke gereja, masalah itu. Enteng bagi kita kalau anak-anak kita nggak beribadah. Kecuali kalau nggak sekolah baru masalah. Kalau nggak ke gerejanya sekali dua kali, entengnya itu nggak apa-apa, udah. Nggak usah ibadah nggak apa-apa, enteng itu nggak apa-apa itu. Tapi kalau ke sekolah, jangan kau ke sekolah, jangan kau nggak les, jangan sampai kau bodoh nanti.
ke Tuhan. Tapi untuk urusan-urusan dunia itu bukan perkara enteng bagi kita. Di sini Tuhan marah. Kau ambil anak-anakku, kau persembahkan kepada berhala, anak-anak yang kau lahirkan bagiku. Masihkah kau anggap ini enteng? Enteng, kata Tuhan. Tuhan marah. Jadi jangan kita merasa enteng kalau kita korbankan anak-anak kita tidak beribadah. Amin. Jangan kita persembahkan anak-anak kita kepada berhala. Ayat terakhir, saya cepat-cepat saja. Ini 1 Raja-Raja, sebenarnya masih panjang ya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 34. 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Jeriko dengan membayarkan nyawa Abiam anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Nah, di sini Hiel ini mempersembahkan anaknya untuk membangun kota Jeriko, membangun tembok Jeriko. Dia mempersembahkan anaknya yang sulung untuk kota, untuk dasar kota itu, dan juga mempersembahkan anaknya yang bungsu untuk pintu gerbang kota itu. Teganya dia membakar anaknya. Itu dibakar. Nah, artinya ini apa Ibu Bapak? Kota Jeriko kan sudah dilenyapkan Tuhan. Benteng pun sudah dilenyapkan oleh Tuhan. Dan sudah dikatakan barang siapa yang membangun tembok dan kota Jeriko ini akan dikutuk. Tetapi ada yang membangunnya dengan mengorbankan anaknya pula. Penghalang-penghalang itu sudah dirobohkan oleh Tuhan. Kota yang berkubu itu sudah dirontokkan oleh Tuhan, tetapi dibangun lagi. Jadi artinya jangan kita baru membangun, jangan kita bangun tembok-tembok, penghalang-penghalang ibadah kepada Tuhan. Amin. Tembok itu kan penghalang. Tembok itulah yang menghalangi orang Israel masuk. Tembok itulah yang menghalangi pandangan bisa ke sana. Tembok itulah yang menghalangi bisa perjalanan masuk ke kota perjanjian Tuhan. Tetapi dibangun. Dan orang yang membangunnya, kata Yosua, terkutuk. Yosua 6 ayat 26 berkata begini. Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Jeriko ini. Terkutuk. Jadi jangan kita membangun penghalang-penghalang kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan dibangun, jangan sengaja dibangun untuk menghalangi kita ke rumah Tuhan, menghalangi kita kepada Tuhan. Ini dia mempersembahkan benteng-benteng ini juga adalah berbicara tentang kesombongan, keangkuhan. 1 Korintus 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5.
Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi membangun kubu, membangun benteng-benteng ini juga adalah keangkuhan, kesombongan. Dengan mengorbankan anak-anaknya. Seringkali juga kita, bukan kita, di luar sana banyak orang seperti ini. Menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi untuk sebuah keangkuhan, kesombongan. Dia membangun tembok keangkuhan lewat mengorbankan anak-anaknya. Supaya di kemudian hari dia bisa sombong dan bermegah-megah. Tetapi yang begitu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bukannya kita tidak boleh memiliki dunia ini, tetapi dunia ini diberikan Tuhan kepada kita untuk membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Janganlah kesuksesan kita, keberhasilan kita yang akhirnya menjadi disembah oleh orang Kristen. Jangan itu yang disembah. Yang disembah adalah pemberi keberhasilan, yaitu Tuhan. Amin. Tuhanlah yang harus disembah, bukan kesuksesan, bukan pangkat, bukan kedudukan. Jadi itulah orang yang membangun kota Jeriko. Jadi kalau kita pun dalam mendidik anak, dalam menafkahi anak, kita harus arahkan mereka kepada Tuhan. Jangan kita arahkan terus hanya kepada dunia ini. Nanti pikirannya terus kepada kesuksesan, kepada kesuksesan, kepada kesuksesan sehingga lupa Tuhan. Padahal dia adalah milik Tuhan. Sehingga banyak orang, saudaraku, kecil Tuhan, mengemas firman Tuhan, menjabarkan firman Tuhan sebagus-bagusnya untuk memperoleh yang dunia, bukan untuk memperoleh yang rohani. Kan banyak sekarang gereja begitu, mengemas khotbah sebagus-bagusnya khotbah ini dibuat supaya jemaat memperoleh dunia, supaya kaya, supaya sukses, supaya berhasil. Untuk Tuhan tidak ada. Kalau kita punya anak kita lahir, kita senang nggak? Bahagia kan? Senang kita, apalagi kalau laki-laki yang lahir, anakku lagi, senang, gembira sekali, esek sampai 7 hari, ya. Hula-hula, dundang semua, pesta besar. Karena anak ini sudah ditunggu selama 20 tahun. Bahagia rasanya dengan kehadiran anak ini. Anda bahagia, tapi Tuhan, mana untuk Tuhan? Kalau tidak dibawa anak itu kepada Tuhan. Kita saja yang bahagia. Padahal itu kata Tuhan, itu anakku. Harus kau bawa kepadaku, harus kau arahkan dia kepada Kristus untuk mengenal keselamatan. Apa yang dimiliki di dunia ini, itu adalah menjadi sarana untuk dia boleh mencapai Tuhan. Haleluya. Itulah tujuan gereja seharusnya, bukan mengemas firman Tuhan untuk memperoleh yang dunia, bukan. Tapi kemaslah firman Tuhan untuk memperoleh kedua-duanya. Amin. Harus tadi kedua-duanya, harus kedua-duanya. Nah di sini Bapak-Bapak sekalian, orang benar tidak pernah ditinggalkan. Anak cucunya pun tidak akan meminta-minta. Anak cucu kita tidak akan pernah meminta-minta, tidak akan pernah kelaparan. Kalau kita sebagai orang tua menjadi pahlawan-pahlawan yang berwibawa. Orang tua yang berwibawa adalah orang tua yang mengarahkan anaknya kepada Kristus, bukan kepada dunia, bukan kepada berhala,
bukan kepada kesuksesan dunia, tetapi pertama-tama kesuksesan bertemu dengan Kristus Sang Juru Selamatnya. Kalau kita serahkan anak kita kepada Tuhan, bukan kita kehilangan, tetapi anak itu akan terpelihara. Tetapi kalau kita gagal, ibu bapak, meluncurkan anak panah kita kepada Kristus, maka apa yang terjadi? Anak-anak kita akan kelaparan. Ayat terakhir, Amos 8. Ini ayat terakhir, ibu bapak. Amos 8 ayat 11. Akan kelaparan kalau tidak dimulai dari sekarang. Tadi dikatakan anak-anak cucunya tidak akan kelaparan, tidak akan meminta-minta, tetapi di sini akan kelaparan. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebelisu anak-anak darah yang cantik. Amin. Anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna. Ini anak-anak teruna, anak-anak muda yang ganteng-ganteng karena haus, rebah, lapar mereka. Siapa mereka? Yaitu mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata demi Allahmu yang hidup, hai dan serta demi dewa kekasihmu yang hidup, hai Berseba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Ayat 14 kita perhatikan, yaitu anak-anak darah yang cantik dan teruna muda, yaitu mereka yang tidak mengidolakan Yesus, tidak mengingini firman Tuhan, tidak mencintai firman Tuhan di masa mudanya, tetapi mereka mencintai apa? Mencintai Dewi Cinta, Dewi Asima, Dewi Samaria, serta Dewi Dewa kekasihmu yang hidup. Ini makanya sekarang banyak anak-anak muda yang mabuk cinta, tidak mabuk firman Tuhan lagi, mabuk film Korea, mabuk TikTok, mabuk kepopuleran. Di sini dikatakan yaitu demi kekasihmu yang hidup, hai Berseba, hai dan. Ini dan Berseba itu populer. Dan Berseba itu di Israel itu populer. Itu viral itu di sana. Dari Dan sampai Berseba itu sudah menjadi populer di sana. Jadi orang-orang yang mengejar kepopuleran, mengejar keterkenalan, tidak lagi mengejar firman, karena orang tua tidak mengarahkan dia kepada Tuhan. Maka yang menjadi idolanya adalah cinta, asmara, kesuburan, ketenaran, dan dunia ini. Itulah idolanya. Karena orang tua gagal mengarahkan dia kepada Kristus, tetapi akhirnya dia akan kelaparan, lapar sehingga dia meminta-minta roti. Roti adalah firman Tuhan. Amin. Dia mencari firman, tak ditemukan lagi. Tetapi anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata kau beserta, maka kuat tubuh, roh dan jiwa. Terima kasih Tuhan. Urapi kami Tuhan, untuk membawa anak-anak kami kepada Kristus, karena mereka adalah milik pusaka
kepada Firman-Mu berkata Kau besertaku, maha kuat roh